Press conference berjalan lancar. Aryana tenang malah Davin yang tegang. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Wajah Cinta yang lain yang tayang pada hari ini. Episode hari ini akan menceritakan tentang Bima yang pada akhirnya tahu kalau ternyata Aryana adalah tetangganya. Dan di sini dia masih berusaha untuk melakukan pendekatan terhadap Aryana ataupun kepada Davin. Karena memang dia sadar kalau dia adalah tetangganya Aryana, jadi ya dia tentu ya berusaha untuk melakukan pendekatan terus-menerus kepada Aryana. Buktinya saja di episode hari ini dia membuatkan sebuah sandwich untuk sarapannya Aryana. Dan ketika Aryana mau pergi ke kantor, dia langsung buru-buru buka pintu dan langsung memberikan sarapan tersebut kepada Aryana. Sontak Aryana langsung tertegun ya guys ya, matanya langsung berkaca-kaca. Dia langsung teringat ketika waktu itu Bima memberikan dan membuatkan sebuah sandwich untuk hari anniversary pernikahan mereka yang ketiga, dan itu langsung membuat hati Aryana tuh jadi tersentak. Dia tidak menyangka kalau hanya dengan sandwich dia langsung berubah gitu ya ekspresinya. Dia langsung ya merasakan trauma dan luka cinta yang mendalam gitu ya. Tapi untung saja ketika dia mau menangis, ada Davin yang ternyata juga menjemput Aryana dan membawakan sarapan untuk Aryana. Di sini ya yang tadinya Aryana mau menangis gitu ya karena teringat akan masa lalu dia bersama dengan Bima. Lah ya jadi terhenti tangisan tersebut gitu. Nggak jadi tuh air matanya keluar gara-gara Davin yang lagi-lagi menjadi superhero untuk Aryana. Dia mengatakan ya nggak usah aja Pak Bima untuk memberikan sarapan untuk kekasihnya, karena ya Davin sebagai kekasihnya Aryana sudah membawakan sarapan untuk Aryana. Dan tentu ya di sini membuat Aryana merasa sangat amat lega karena lagi-lagi Davin yang selalu berusaha untuk membuat hati dia tuh jadi tenang tanpa diminta gitu. Kemudian di episode hari ini kita juga akan melihat ketegangan di dalam keluarga Pramudia. Gini nih sulitnya kalau punya istri dua. Nah mau gimana lagi ya guys ya. Sekarang Pak Arya ya mau gak mau harus dihadapkan dengan permasalahan dua istrinya yang serumah. Tentu ini beneran bikin Pak Arya tuh jadi pusing sendiri ini guys. Karena kita tahu ya permasalahan di keluarganya Arya Pramudia ini ya tidak akan usai sampai nanti salah satu di antara istrinya menang. Kita tahu kalau Ibu Indah ya sedang berusaha gimana caranya untuk membuat anaknya bisa berhasil dan bisa mengambil alih seluruh warisan dari Arga Pramudia, bahkan dari perusahaannya juga. Tapi di sisi lain Tamara juga berusaha gitu untuk mendapatkan atensi dari sang suami, dan dia sadar kalau dia dan Pamela itu tidak mampu untuk menjalani bisnis atau ya meneruskan langkah bisnis dari sang suami. Akhirnya ya dia meminta Pamela untuk bisa mencari sosok pasangan yang bisa dia percaya dan bisa dia kendalikan juga gitu. Dan Bima adalah sosok yang pantas bagi si Tamara ini. Dan di sini Pamela juga selalu direndahkan sama Indah dan Karenina. Karena kita tahu kalau Pamela ini sudah membuat buruk nama Vistara Group ya guys ya, dengan pemberitaan dia yang sangat amat murahan seperti itu. Dimana dia ketahuan check-in di hotel bersama dengan Bima, padahal mereka ini belum menikah. Dan di sini ya tentu membuat Tamara jadi nggak tenang juga ya guys ya. Dia nggak terima juga gitu dengan Indah yang selalu merendahkan Pamela. Dia mengatakan kalau itu semua hanya digoreng oleh pers saja gitu, digoreng oleh media saja gitu. Seakan Pamela ini benar-benar orang yang buruk dan busuk gitu ya guys ya.
Dan di sini ya Karenina tentu tidak mau tahu. Dia tetap menjelek-jelekan dan merendahkan Pamela dengan mengatakan ya apapun itu kebenarannya, ya tetap aja sekarang nama Vistara Group sudah sangat amat buruk gara-gara Pamela dan Bima. Jadinya ya kayaknya sebagai seorang pimpinan di keluarga, pimpinan di perusahaan, bagi Karenina bapaknya ini harus tegas dan ya tidak boleh gegabah gitu untuk memberikan apapun kepada Pamela ataupun Bima. Dan ini tentu sangat amat mengancam posisinya Tamara banget ya guys ya, karena Tamara tentu ya takut kalau nanti keluarga Arya Pramudia memberikan semua harta warisan dan perusahaan dikelola oleh Karenina, ya siap-siap saja dia bakalan diusir dari keluarga Pramudia ini. Alhasil ya di sini terlihat banget ya kalau Tamara ini benar-benar sangat amat makin membenci Indah dan Karenina karena terus-terusan ya menjatuhkan dan merendahkan anaknya. Bahkan Ibu Indah mengatakan ya kalau si Pamela ini ya 11-12 dengan sang ibu yaitu Tamara, karena ya suka mengambil hak orang lain, kemudian rendahan juga gitu ya sebagai perempuan, bahkan mau dijadikan sebagai istri kedua, dan itu membuat Tamara sangat amat tersinggung. Dan ya sepertinya amarah Tamara untuk makin ingin menghancurkan Indah dan Karenina ini akan semakin kuat. Jadi nanti kita tidak hanya melihat konflik dari luar saja, tapi ada konflik internal yang bakalan seru juga untuk diulik, karena keluarga Pramudia ini sebenarnya udah sangat amat kacau ya guys ya. Cuma gara-gara duit aja mereka masih bisa bersatu. Coba aja kalau Pak Arya Pramudia ini udah kolaps ya atau udah bangkrut, wah mereka pasti ketar-ketir banget semuanya gitu. Kemudian di sisi lain tibalah hari konferensi pers untuk Ricewell dan Serenlab. Di sini ya yang ditakutkan oleh Davin yaitu melihat Ariana tegang, melihat Ariana tidak luas, melihat Ariana tidak tenang gitu ya guys ya dalam menjawab seluruh pertanyaan dari pers untuk bisnis yang akan memang dia jalani bersama dengan Ariana. Namun tak diduga ternyata Ariana seluas itu guys, luar biasa banget gitu. Dia setenang itu, semenyenangkan itu, bahkan dia langsung merasa sangat amat dekat dengan pers. Karena ya pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan sama pers itu dia sangat amat lancar untuk menjelaskannya. Kemudian diimbangi dengan lelucon-lelucon yang berkelas gitu ya guys ya. Kemudian tak lupa dia juga menyambungkan lelucon tersebut dengan hubungan dia bersama dengan Davin. Dia mengatakan kalau dia dan Davin itu sama-sama keras kepala, tapi biasanya kalau orang yang keras kepala itu sulit untuk bisa dipersatukan. Tapi entah kenapa dia bersama Davin, walaupun mereka sama-sama keras kepala, tapi malah semakin cinta satu sama lain. Dan ini membuat Davin yang biasanya tenang menghadapi pers, malah dia yang tegang. Dia juga tidak menyangka gitu kalau ternyata Ariana jauh lebih tenang dari yang dia pikirkan, tapi malah dia yang jauh lebih tegang dari yang dia pikirkan. Jadi ini beneran momen yang sangat amat lucu banget ya guys ya. Ternyata Ariana bisa menghangatkan suasana. Ternyata Ariana membuat konferensi pers itu berjalan dengan sangat amat mulus dan lancar. Bahkan setelah orang melihat nanti tayangan konferensi pers tersebut, membuat orang jadi malah ya tertarik gitu dengan bisnisnya Ricewell yang berkolaborasi dengan Serenlab ini. Dan ini juga sepertinya akan menjadi pertanda ya guys ya kalau Serenlab dan Ricewell ini bakalan maju, bakalan maju pesat bahkan ya guys. Dan ini akan membuat Davin ataupun Ariana sama-sama saling berterima kasih satu sama lain gitu ya, karena mereka berhasil tanpa harus
berjuang lebih gitu ya untuk bisa mendapatkan hati konsumen terhadap Ricewell dan Serenlab ini. Jujur benar-benar seru banget ya guys ya, karena biasanya cuma cinta-cintaan doang nih sinetron. Tapi ini cinta dengan berbalut kisah bisnis yang seru dan membuat orang-orang tuh jadi malah tertarik gitu nontonnya. Gimana nih menurut kalian? Setuju nggak kalian sama Mimin? Udah gak sabar banget untuk nonton. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.